Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada akhir zaman. Sepeninggal Rasul, para khalifah memegang amanah untuk menegakkan agama Allah. Setelah masa Khalifah Rasyidin, umat Islam dilanda fitnah terbesar, perpecahan, dan permusuhan antara sesama. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir yang syahid dibunuh, pemerintah Islam dikendalikan oleh dinasti yang kekuasaannya turun-temurun. Imperium Islam pernah menjadi penguasa dunia. Namun kekhalifahan Utsmaniyah di Turki jatuh pada tahun 1924. Inilah kekhalifahan Islam terakhir. Setelah itu, pemerintahan di negara-negara Islam akan berganti dengan penguasa-penguasa diktator. Isyarat yang disampaikan Rasulullah sudah terjadi. Beberapa negara Arab seperti Mesir, Irak, dan Libya dipimpin oleh para penguasa diktator. Tapi, para penguasa diktator yang berkuasa puluhan tahun ini akhirnya tumbang. Presiden Irak Saddam Hussein jatuh pada tahun 2003 setelah Amerika Serikat mengirimkan kekuatan militernya untuk menumbangkan rezim Saddam. Sedangkan Presiden Mesir Hosni Mubarak lengser pada tahun 2011 setelah mendapat tekanan dari rakyatnya. Dan terakhir pada tahun 2012 lalu, pemimpin Libya Muammar Gaddafi diburu, ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengungkapkan tentang Bani Kanturoh yang akan melakukan invasi terhadap negeri Basrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini yang dimaksud dengan Basrah, sebuah negeri kaum muslimin yang berada di tepi sungai Dajlah, adalah Irak. Karena Irak, negeri di kawasan Teluk yang berada di tepi sungai Tigris, nama lain dari Dajlah. Lalu, siapakah yang disebut Bani Kanturoh? Dalam beberapa hadis disebutkan, ciri-ciri Bani Kanturoh ini adalah berwajah lebar dan bermata sipit, menggunakan pakaian dari bulu, dan alas kaki dari bulu. Mari kita lihat berbagai peristiwa sejarah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad jatuh setelah diserbu pasukan Mongol. Ciri-ciri Bani Kanturoh mirip dengan bangsa Mongol, tapi ada ahli sejarah yang berpendapat Bani Kanturoh adalah bangsa Turki, tapi bangsa Turki saat ini. Imam Ibnu Dihya dan para ulama lainnya berpendapat model pakaian yang dikenakan oleh Bani Kanturoh adalah masyarakat yang tinggal di negeri 4 musim, yaitu di Eropa dan Amerika, karena mengenakan pakaian dari bulu saat musim salju. Wallahu a'lam. Dalam hadis lain diceritakan pada akhir zaman, bangsa Irak akan diboikot oleh bangsa Rum. Apakah ini sebuah isyarat invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003? Bangsa Rum bisa diartikan bangsa Eropa dan Amerika, karena sesungguhnya mereka pewaris Imperium Romawi baik secara budaya, politik, maupun agama. Tanda-tanda lainnya, sungai Eufrat akan mengering dan di bawah sungai itu ditemukan gunung emas. Kelak akan berduyung-duyung pasukan dari berbagai bangsa untuk memperebutkan emas itu sehingga terjadi pertumpahan darah. Rasulullah melarang umat Islam untuk ikut dalam perebutan emas ini. Emas yang dimaksud hadis itu sebagian ulama mengartikan sebagai emas hitam. Mungkin saja yang dimaksud kandungan minyak yang selalu menjadi incaran negeri adidaya karena krisis politik di Timur Tengah yang mengundang campur tangan negara-negara barat tak lepas dari perebutan minyak. Karena negara-negara maju sangat tergantung pada energi minyak bumi. Perang merupakan bencana bagi kemanusiaan, namun umat Islam tak akan bisa terhindar dari peperangan ini. Rasulullah SAW sempat mengingatkan pada akhir zaman akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Mereka akan menyerang manusia, sedangkan umat muslim akan berlarian menghindari serbuan kaum ini. Setelah menghancurkan penduduk bumi, mereka berkata, penduduk bumi sudah kami binasakan, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj menjadi tanda-tanda akhir zaman. Siapakah kaum yang disebut Ya'juj wa Ma'juj ini? Sekelompok manusia yang disebut Ya'juj wa Ma'juj akan melakukan kerusakan di muka bumi. Isyarat ini sudah dituturkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dikisahkan oleh Zainab binti Jahsi, Nabi terbangun dari tidur, kemudian berkata, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat.
Hari ini, sebuah lubang sebesar ini telah terbuka di dinding Ya'juj wa Ma'juj. Saat itu, Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ajaran Kristen dan Yahudi juga mengenal bangsa manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi yang disebut Gog dan Magog. Dalam surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97, dikisahkan Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu, telah mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj di sebuah lembah di antara dua gunung tinggi dengan membangun tembok penghalang yang terbuat dari besi dan tembaga. Pada ayat selanjutnya, kaum Ya'juj wa Ma'juj akan keluar. Dan pada hari itu, ketika tembok terbuka, kami biarkan mereka bercampur baur satu sama lain seperti gelombang. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Sebagian ahli tafsir berpendapat, tembok dibangun di daerah Kaukasia antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah ini berada di perbatasan antara Georgia dan Rusia yang penuh dengan pegunungan tinggi dan lembah curam. Kawasan ini dikenal dengan Ngarai Darial. Apakah tembok yang dibangun Zulkarnain ini sudah terbuka? Dan kaum Ya'juj wa Ma'juj sudah menyebar di muka bumi? Wallahu a'lam. Namun hingga kini belum ada temuan arkeolog yang memastikan keberadaan tembok tinggi Ya'juj wa Ma'juj. Seorang ahli tafsir Imran Hussein meyakini bahwa lepasnya Ya'juj wa Ma'juj sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 95. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Pada ayat selanjutnya, Al-Quran menjelaskan tentang akan runtuhnya tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Kaum ini akan menyebar ke penjuru dunia, kemudian melakukan berbagai kerusakan. Menurut catatan sejarah, Nebukadnezar, penguasa Babilonia, pernah menghancurkan kerajaan Yahuda dan mengusir kaum Yahudi dari Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi sehingga mereka berdiaspora. Tafsir Imran Hussein ini seperti menunjuk pada kaum Bani Israel yang saat ini kembali ke Yerusalem dan menjajah bangsa Palestina. Inilah kaum yang disebut dalam Al-Quran, kaum yang terusir kemudian kembali ke negerinya. Ibnu Katsir menyebut Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam dari Nuh melalui putranya Yafid. Inilah bapak bangsa Turki yang dikurung oleh Zulkarnain dalam sebuah tembok. Namun yang dimaksud Ibnu Katsir bukanlah bangsa Turki modern saat ini. Bangsa Turki adalah suku-suku nomaden yang pernah menguasai Eropa Timur dan Khazar, kawasan Laut Hitam, dan Kaukasia. Suku Khazar adalah penganut agama Yahudi yang tersebar di berbagai negara, kemudian mereka membentuk komunitas Yahudi yang menempati wilayah Yerusalem. Para sejarawan Muslim berbeda pendapat tentang asal-usul kaum Ya'juj wa Ma'juj ini. Ada yang mengatakan mereka adalah bangsa Tartar dan bangsa Mongolia yang telah menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Siapakah sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj? Wallahu a'lam. Namun Rasulullah sempat berkhutbah untuk memberi petunjuk tentang ciri-ciri kaum Ya'juj wa Ma'juj ini. Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang menjadi peringatan bagi kaum mukminin. Kiamat diawali dengan tanda-tanda yang sebagian besar sudah terjadi saat ini. Namun ada tanda besar yang akan terjadi, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi.
Setelah itu, tiba saatnya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi menumpas pasukan Dajjal. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah Imam Mahdi dan Dajjal serta Nabi Isa alaihissalam? Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan serial Kiamat pada besok pagi. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.